Sahabat ICC, kali ini kita akan kembali menghadirkan tamu beda dengan yang kemarin-kemarin ya. Kalau kemarin kita menghadirkan beberapa pengusaha, tapi hari ini yang tampil atau yang ada di podcast ICC Inspirasi Celuring Community memang berbeda. Saya sapa dulu Mas Aji, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, sehat. Bisa senyum dikit Mas? Ya. Kan lebih rileks Mas ya, sehat. Mas, untuk hari ini kalau tadi sempat saya baca-baca dikit ya tentang kegiatan Mas Aji dan teman-teman adalah Ma'iyah, boleh dikatakan sebuah forum ya. Iya. Kan kalau bagi saya pribadi kan masih asing, dalam arti belum pernah bertemu dengan orang-orangnya, cuma dengar sih. Kalau boleh tahu Ma'iyah itu apa sih Mas? Ma'iyah itu ya bisa dikatakan sebuah forum sinau bareng. Jadi kita mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh MHA Ainun Najib dari Jogja dengan Kiai Kanjengnya. Kemudian kegiatan yang dilakukan di Jogja itu menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Oh, berarti termasuk Banyuwangi? Iya. Jadi inti kegiatannya termasuk mencari solusi-solusi dari permasalahan masyarakat, disinau barengi bersama untuk mencari solusi bersama. Oh gitu ya. Jadi ada masalah di masyarakat, permasalahan gitu ya. Iya. Seperti apa sih misalnya Mas permasalahan di masyarakat yang sering ditemui? Ya, yang umumnya dibahas kalau oleh Cak Nun itu tentang masalah ekonomi, tentang masalah politik, tentang masalah. Tapi kalau kita di Banyuwangi ya lebih banyak tentang masalah sosial pemuda, remaja dan lain sebagainya yang sejenis-jenis itu. Jadi kegiatannya tidak melulu untuk orang tua, tapi untuk semua lapisan. Begitu ya. Jadi gak hanya pada usia-usia tertentu ya. Ini juga kalau boleh tahu ya, tadi kalau nyinggung tentang Pak MH Ainun Najib ya, kalau beliau kan memang orang yang sudah sangat familiar kan, bukan cuma di Banyuwangi tapi seluruh Indonesia. Terbentuknya sendiri mulai kapan sih Ma'iyah ini khususnya ada di Banyuwangi? Ma'iyah kalau secara nasional di Jogja itu mulai 2001. Terus di Banyuwangi kami dengan teman-teman merintisnya dari 2013 dan memadat menjadi kegiatan yang kita ikuti sekarang itu dari 2017. Jadi sekarang sudah berjalan menuju ke tahun keempat ulang tahun. Tahun keempat. Rasanya dalam 4 tahun itu Mas perkembangannya awal sampai sekarang seperti apa sih? Wah, suka dukanya banyak ya. Karena kita kan tidak terikat dengan suatu struktur organisasi, jadi sangat cair di Ma'iyah itu. Maka datang dan perginya teman baru itu sudah biasa. Cair ya? Iya. Kayak es campur Mas. Sukanya kayak apa sih Mas? Sukanya dulu, saya pengen tahu sukanya di Ma'iyah itu seperti apa? Ya, terutama karena Ma'iyah sendiri itu kan kegiatannya adalah kebersamaan. Ya, intinya tentang kebersamaan. Jadi kumpul-kumpul ngopi bareng bersama teman-teman yang mungkin tidak tercover oleh kegiatan-kegiatan umumnya. Seperti teman-teman di jalan, teman-teman cangkruk di mana, itu bebas datang dan pergi di Ma'iyah. Oh, jadi seperti mewadahi gitu ya. Iya. Itu tentang sukanya ya. Tadi kan ada suka, ada duka. Masa ada dukanya sih Mas? Seperti apa itu dukanya? Kalau sejauh yang saya ikuti dengan teman-teman, dukanya itu sepertinya nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada ya. Happy terus berarti ya. Karena kebersamaan itu duka yang datang dari pekerjaan, dari rumah, kumpul di Ma'iyah itu hilang. Oh, hilang. Dengan kebersamaan. Ini luar biasa ya. Kalau di Banyuwangi sendiri, Ma'iyah itu apa ya? Mungkin kalau kita ngomong tentang organisasi misalnya gitu kan pasti ada kantor, ada sekretariat. Kalau Ma'iyah sendiri pusatnya di mana sih pusat kegiatannya Mas? Kalau kantor tidak ada. Jadi cuman kalau pusatnya kumpul-kumpul ya di Seraten. Jadi teman-teman dari berbagai daerah itu kalau ingin jujuknya mau kemana itu ya ke sana. Oh gitu ya. Jadi bisa dikatakan base camp gitu tak? Iya, bisa dikatakan. Iya. Itu hanya satu saja kalau di daerah Celuring. Di Seraten itu saja base camp. Iya. Kalau untuk kegiatannya apa enggak beda-beda, misalnya kalau ada anggotanya dari wilayah A, wilayah B itu enggak ganti-ganti gitu? Iya, kegiatannya pindah-pindah, tidak pernah menetap itu karena 1 bulan sekali kita bikin kegiatan sinau bareng itu keliling di berbagai tempat. Jadi kadang ada yang menawari di tempat kami akhirnya kita ke sana. Tapi tidak jarang pula kita yang mencari tempat. Tapi lebih banyak ditawari oleh teman-teman sendiri. Di sana sudah ganti ke tempat saya. Oh,
Enak berarti ya. Iya. Tapi kalau ngundang itu bisa, misalnya saya penasaran gitu ya, pengen gabung lah dengan Mak Iya, bisa nggak sih saya undang ke rumah saya? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Dan beberapa kali memang seperti itu. Ada teman baru yang ingin kenalan dengan Mak Iya, kemudian mengajak kami, sekali ini di rumah saya ingin kenal Mak Iya. Ada juga yang oh gitu. Ada syarat dan ketentuan berlaku nggak sih untuk ngundang Mak Iya ini? Tidak ada. Biasanya kan ada ya. Syaratnya ginilah, misalnya untuk ruangan minimal bisa sekian orang, gitu enggak? Mak Iya itu lebih banyak di luar ruangan. Oh gitu, outdoor. Iya, di luar ruangan. Bahkan kalau ditempatkan di masjid ya di luar masjidnya. Oh gitu. Iya. Berarti di RTH bisa ya? Bisa di pendopo, di kemarin kita malah di tempat wisata itu di hutan. Ya? Jadi bisa juga di situ. Wah, tanpa dinding, tanpa sekat apapun semua bisa. Fleksibel ya. Kayak saya semakin penasaran dengan Mak Iya ini. Sebenarnya yang Mas Aji ketahui dari awal tentang Mak Iya ya, apa sih yang menjadi landasan terbentuknya Mak Iya, khususnya ada di daerah Banyuwangi ya, Celuring misalnya? Kalau kita akan melihat banyak juga kegiatan masalah-masalah di masyarakat kita, mungkin tentang pergaulan pemuda, tentang masalah-masalah yang sejenis itu, dan teman-teman itu biasanya tidak terwadahi oleh yang sudah ada sebelum majelis taklim, pengajian-pengajian itu ada rasa sungkan untuk bergabung ke sana. Nah, sedangkan di Mak Iya semua diberi tempat, semua ada. Di Mak Iya itu kita tidak ada pimpinan yang memberi, tidak ada kiainya yang memberi tausiah seperti itu, tidak ada. Jadi siapapun bisa, dan urun ciri khasnya Mak Iya bedanya dengan majelis ilmu yang lain mungkin ya. Semua punya kesempatan bicara. Dan ada sesi tanya jawab. Itu di pengajian lain atau di komunitas yang seperti ini tidak ada. Jadi hanya di Mak Iya ada seperti itu ya. Saya semakin penasaran ini. Kemudian kalau cara atau trik yang digunakan untuk menggait misalnya remaja yang boleh dikatakan lontang-lantung lah, nggak punya kegiatan atau nggak punya wadah, kalau mereka mau bergabung kan sukanya, itu cara menarik mereka itu seperti apa sih? Ya biasanya ada yang ikut teman ya. Oh gitu. Karena temannya sudah ikut beberapa kali merasa kok enak, temannya yang lain ikut. Seperti itu. Terus juga kalau di Seraten itu di tempatnya base camp itu kan teman-teman ada kegiatan juga di sana. Ada kegiatan wirausaha. Nanti ada yang belajar juga dari situ. Jadi manfaatnya tidak hanya untuk pribadi secara sendiri-sendiri ya, tapi bisa bermanfaat untuk keluarganya juga, bisa manfaat untuk seperti itu. Oh gitu. Sebentar, ini Seraten sebelah mana sih Mas? Yang benar yang mana? Harimulyo. Ya maaf, saya kira tadi daerah itu ikut Seraten, ternyata Sarimulyo ya. Saya sebagai orang Sarimulyo tersinggung loh Mas. Enggak. Sorry. Enggak apa-apa, santai. Soalnya enggak apa-apa. Memang saya kan sebenarnya saya kan beberapa kali melihat sih ya, memang kegiatan itu kalau nggak salah itu dekat dengan Balai. Saya kan ke timur sekitar berapa sih, 100 meter mungkin ya. Sebenarnya kan saya sering lewat situ. Kemudian satu ciri khas yang saya lihat memang pertama dari songkok yang dipakai kan. Oh ini pasti kelompok itu. Cuman saya kan belum begitu paham banget ya tentang Mak Iya seperti apa. Makanya hari ini hadir kita tuh pengen tahu. Nah, dalam skala kegiatan itu apakah di Mak Iya ini juga misalnya nih ya, biasanya kalau ada forum, ada kegiatan kan perlu konsumsi dan lain-lain untuk mencukupi hal seperti itu, bagaimana caranya itu Mas? Oh itu ya, jadi kita itu ada semacam kas. Setiap kali kita melingkar kegiatan itu ada sumbangan sukarela yang tidak mengikat, bahkan tidak memasukkan itu tidak apa-apa. Di antaranya seperti itu. Terus ada juga mungkin donasi insidental tidak mengikat dari 1-2 orang atau ketika suatu kegiatan berlangsung. Oh gitu ya. Jadi tidak harus nanti setelah saya sumbang sekian maknya harus ikut saya, enggak ada seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita datang ya, udah datang di situ kemudian ada konsumsi, kalau nggak masuk kan sungkan Mas. Enggak ya? Biasa aja. Tetap ya. Saya juga melihat kemarin ada beberapa yang menanyakan seperti itu. Enggak apa-apa, semuanya tetap. Teman-teman welcome ya. Iya. Oke Mas Haji, kita masih ngomong tentang Mak Iya ya. Ini kayaknya semakin menarik tentang Mak Iya. Sampai hari ini berapa sih anggota dari Mak Iya di Banyuwangi Mas? Ya, jadi memang kita tidak pernah memakai sistem kartu tanda anggota ya. Siapapun memang bisa datang dan pergi.
Tapi kalau dilihat yang aktif itu ya kurang lebihnya 60-an. 60-an itu yang aktif. Kalau dilihat keseluruhan ya 100 lebih. Oh gitu ya. Kenapa sih nggak dibuatkan data khusus misalnya di log atau apa gitu? Ya dari atas ya, dari Jogja memang tidak ada aturan mengikat yang gitu. seperti itu. Kalau kita mau melangkah seperti itu nanti kayaknya enggak enak juga. Sudah ada prosedurnya ya. Ya, Mas Aji, selama ini dampak yang diberikan Ma'iyah kepada masyarakat itu seperti apa sih? Ya diantaranya ini yang berhubungan dengan dunia remaja dan pemuda. Itu ketika ada teman-teman mungkin yang sudah pernah terlibat dalam minum-minum dan hal-hal negatif sejenis itu dengan aktif di Ma'iyah bisa sedikit demi sedikit meninggalkannya. Walaupun tidak semua mungkin ya, masih ada yang tetap, tapi banyak di antara teman-teman itu yang akhirnya kehidupannya mungkin berubah menjadi lebih baik. Bisa berubah gitu ya. Alhamdulillah, luar biasa ya. Tepuk tangan dong buat Ma'iyah. Masih hidup itu yang pertama ya. Yang kedua ya sudah itu aja. Syaratnya harus masih hidup. Kalau usia misalnya kayak saya kan udah berkeluarga misalnya, itu apakah juga bisa menjadi anggota baru? Bisa. Bahkan ada yang sudah cucu mungkin ya. Oh gitu ya? Ada juga. Jadi kalau teman-teman mulai dari yang masih usia SMA itu ada sampai yang sudah bapak bahkan mbah lah, ada juga. Oh gitu ya? Semuanya. Nah, nanti di saat kumpul ini kan kalau beda usia ya, pasti kan beda generasi ya. Itu kerasa nggak sih apa yang disampaikan, kemudian penerimaannya? Biasanya kalau ada usia yang berbeda itu kan kayak membuat A di sini, B di sini. Ya itu tidak ketika jalannya acara itu semuanya masih cair dan semuanya bisa menerima jalannya alur acara itu. Namun kemudian ketika sesudah acara itu selesai biasanya akan ngumpul dengan ada yang ngumpul seprofesi, ada yang ngumpul dengan teman hobinya, ada yang ngumpul dengan seusianya. Itu setelah acara. Jadi ketika acara karena kita semua berkesempatan untuk bicara. Jadi mungkin karena itulah akhirnya semua bisa menerima masing-masing. Iya, jadi benar-benar fleksibel ya. Kalau mungkin yang berbicara hanya satu orang yang dari umur tertentu, mungkin umur yang lain tidak bisa. Tapi karena semua berkesempatan untuk bicara secara bergantian tentu ya. Jadi akhirnya mungkin masing-masing itu merasa cocok dengan alur yang seperti ini. Oh gitu. Apa ada leader masing-masing sih, misalnya ini usia 20-an ada sendiri yang memberikan jembatan lah, kemudian yang usia 40-an ada sendiri gitu enggak Mas? Kalau pembagian tugas seperti itu tidak ada. Tidak ada ya. Jadi semuanya mengalir begitu saja. Mengalir begitu saja. Oh, mantap. Kemudian kalau dari kegiatan yang dilakukan Ma'iyah sendiri, itu apakah ada segmen khusus sih? Misalnya tujuannya di A saja atau adakah hal-hal lain yang memang menjadi kegiatan dari Ma'iyah ini? Kalau kegiatan kita kan tidak hanya tentang kegiatan melingkar ini ngaji bareng atau sinau bareng ini. Kita juga beberapa kali mengadakan kegiatan sosial sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa dilihat oleh orang dan termasuk juga manfaatnya ya. Kalau kegiatan sosial apakah bisa dicontohkan Mas, seperti apa sih kegiatan sosial? Ya, salah satu kegiatan aktivitas sosial kita seperti terlibat dalam event-event daerah ya. Di antaranya ketika ada gerak jalan tradisional kita membuat sebuah stand khusus untuk memberi minuman ringan dan makanan ringan kepada peserta. Di antaranya juga memberi pernah mengumpulkan buku untuk dibuat taman baca. Juga pernah mengumpulkan pakaian layak pakai untuk diberikan kepada orang lain yang Sebentar, pakaian layak pakai. Ini dalam arti baru atau bekas? Ya, bekas dipakai pemiliknya. Oh, pakaian bekas layak pakai, baju bekas layak pakai ya. Pakaian layak pakai baru pasti layak pakai itu soalnya. Jadi memang banyak ya. Kalau kedepannya apa saja sih Mas rencananya? Tadi kan saya mendengar ada kegiatan sosial ya. Apakah hal ini nanti akan menjadi sebuah program yang akan dilakukan atau memang dibuat mengalir sesuai dengan nanti seperti apa? Ya rata-rata kegiatan kami itu mengalir tidak harus terprogram, terfokus ini tanggal sekian acaranya ini tanggal sekian, enggak. Termasuk kegiatan bulanan itu tidak ditentukan setiap tanggal sekian, tidak. Oh gitu? Iya. Nah terus? Jadi tergantung
tempat yang mengajak itu tanggal berapa, lokasinya di mana, tergantung yang mau ditempati. Jadi gitu sangat ya? bebas sekali. Tak pikir memang tiap tanggal 10, tiap tanggal 20 tidak ada ya. Tapi hal itu apakah tidak mengurangi kekompakan dari anggota Ma'iyah sendiri? Sejauh ini tidak. Sebenarnya ya? Kegiatan itu, dan saya kan ikut ini dari awal ya, dari awal merintis itu, dan jumlah peserta yang hadir itu selalu lebih banyak. Setiap kali kesempatan melingkar kegiatan itu akan lebih banyak. Besoknya bulan depan lagi akan lebih banyak. Begitu. Walaupun mungkin pertumbuhannya itu tidak pesat, tidak seperti mungkin komunitas-komunitas apa yang lain. Ini jalannya santai sekali, tapi tidak pernah sampai habis berkurang. Gitu ya, pelan-pelan tapi konsisten gitu ya. Kemudian kalau tentang kegiatan yang dilakukan oleh Ma'iyah sendiri Mas ya, misalnya di satu tempat, pernah nggak sih menghadirkan narasumber? Tadi kan sempat ngomong katanya kadang-kadang bahas inilah bahas itu atau sinau bareng gitu, pernah nggak menghadirkan narasumber orang-orang yang mempunyai kompetensi gitu? Ya kita melihatnya kan Ma'iyah itu selain pengajian, selain terkesan dicap sebagai pengajian, itu ada unsur kebudayaan. Jadi yang kita hadirkan mungkin teman-teman atau para narasumber yang berkompeten di bidang itu. Seperti ada kita punya budayawan Ustadz Lukman Abdillah dari Genteng. Terus kita juga punya Mas Taufik, Ketua Les Bumi Banyuwangi. Kita juga punya Gus Fahru Rozi dari Perdunu, dan lain sebagainya. Jadi kalau menghadirkan narasumber ya yang berhubungan dengan ini, tidak fokus ke, kalau berhubungan dengan yang kiai gitu ya ada. Kita kan menghadirkan Gus Malik dari Blok Agung juga pernah. Ada juga artis ya, bisa dikatakan artis. Ayah Oong itu yang gurunya Opik itu. Jadi beberapa kali beliau hadir di acara kami. Oh gitu ya. Kalau yang berhubungan dengan host nggak pernah ya Mas? Belum pernah. Kenapa? Ya mungkin sampai nanti. Bisa diagendakan. Gak pernah. Elehan Mas Iki ya. Host gak pernah loh. Yang lain-lain seniman, perdun dan lain pernah. Ternyata host gak pernah ya. Sebagai orang Sarimulya saya kayaknya pengen juga sih ikut di Ma'iyah. Kalau untuk kegiatan Ma'iyah tadi kan sempat ngomong identik dengan pengajian ya. Kalau misalnya dilihat dari sisi bisa dikatakan pembinaan lah untuk membantu ekonomi atau keterampilan pada anak yang produktif atau usia muda, apakah itu nggak pernah dilakukan Mas? Iya, kami ada seperti itu, tapi tidak terprogram secara khusus ya. Jadi ketika beberapa waktu yang lalu itu teman-teman ada yang membuat minta diajari tentang sablon. Diajari tentang videografi, diajari tentang fotografi yang sejenis-jenis, yang kegiatan yang kira-kira bisa mengembangkan bakat wirausaha. Gitu. Jadi seperti itu ada kegiatan insidentil lah. Sebenarnya kan bagus ya, berarti ini bisa menampung untuk pemuda atau mereka yang sebenarnya punya bakat tapi nggak punya biaya, bisa ditampung di situ ya. Bisa. Salah satu kan Ma'iyah kan bisa dikatakan juga sebagai sekolah terbuka. Oh gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Keren. Dan untuk program-program seperti ini Mas, nanti apakah kedepannya juga akan tetap dilaksanakan? Iya, tetap. Tapi ya itu tadi mengalir saja. Ini kalau misalnya menghadirkan narasumber, kemudian untuk kegiatan program seperti itu ya, itu apakah nggak ada pengeluaran atau pendanaan sih Mas? Ya kebetulan para pematerinya atau narasumbernya itu sukarelawan semua. Jadi kalau umpamanya kita ada pelatihan kayak tadi itu yang kita bahas, maka peserta juga tidak dipungut biaya, dan yang memberi materi juga tidak mendapatkan pemasukan dari itu. Kita semuanya sukarela. Benar-benar sukarelawan ya. Ini berarti kegiatan yang memang benar-benar bagus ya, dilandasi dengan ikhlas ya Mas ya. Kemudian kalau untuk bisa dikatakan Ma'iyah kan semacam forum ya Mas ya. Kalau saya sih sebenarnya lebih menganggap itu adalah perkumpulan ya, atau organisasi ya. Apakah Ma'iyah ini juga mempunyai hubungan dengan organisasi lain atau perkumpulan lain untuk menjalin silaturahmi atau mengembangkan kegiatan Ma'iyah sendiri? Jadi kita mengikuti yang dari Jogja ya. Ma'iyah itu tidak terikat dengan ormas atau organisasi atau partai atau kelompok atau latar belakang suku, agama tertentu, tidak.
Netral, Jadi ya. kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah bangsa, masalah kita bersama, untuk dicarikan solusi bersama. Oh gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir Mas, ini masyarakat juga perlu tahu ya, kenapa sih mereka harus bergabung dengan Ma'iyah misalnya gitu. Nanti apa sih yang didapat dari Ma'iyah? Ya minimal yang saya rasakan sumpek itu hilang. Oh sumpah. Ya karena kita bisa ketemu banyak teman, punya pengalaman baru. Mungkin kita punya masalah dan malu untuk mengatakan, namun karena di lingkar bersama banyak orang, teman cerita yang lain mendengarkan, kita bisa mendapatkan ada orang lain yang masalahnya sama dengan kita, dan ada teman lain yang memberi solusi. Seperti itu. Jadi walaupun kita malu untuk bicara, masih juga bisa menemukan solusi. Gitu, baik. Mas Aji, terima kasih banyak sudah datang di ICC Inspirasi Celuring Community. Seperti terus di sini, mudah-mudahan nanti juga semakin banyak yang tertarik dan teman-teman bisa terinspirasi dari acara ini. Terima kasih. Sudah di ICC, kita ketemu lagi di episode berikutnya. ICC Inspirasi Celuring Community.